Halo teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di Jatim Park 3. Dan kali ini saya akan membahas semua tentang Jatim Park 3. Untuk video lengkapnya, tonton sampai habis ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, sudah belum? Subscribe, jangan lupa. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Halo teman-teman semua, selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kali ini saya ingin menuju ke salah satu tempat wisata yang cukup favorit di Kota Batu. Nama tempat wisatanya yaitu Jatim Park 3. Nah, Jatim Park 3 ini alamatnya berada di Jalan Raya Insinyur Soekarno, nomor 144 Beji, Kota Batu, Jawa Timur. Kalau teman-teman jalannya dari Kota Malang, posisinya berada di sebelah kiri. Nah, ini saya sudah masuk ke Jatim Park 3-nya. Untuk harga tiket parkir mobil di sini dikenakan Rp10.000 ya untuk mobil kecil, sedangkan elep Rp20.000 dan untuk bis pariwisata dikenakan Rp30.000. Setelah mendapatkan tiket atau karcis parkir, teman-teman bisa langsung saja belok ke kanan. Nanti teman-teman di situ akan ketemu dengan parkir mobil ya. Ini adalah lokasi untuk parkir mobil dan bisnya teman-teman ya. Saat ini saya mengunjungi Jatim Park 3 ini di waktu weekday. Nah, ini dia teman-teman pintu masuk dari Jatim Park 3. Nah, ini masuk ke Dino Mall ya teman-teman ya. Nah, ini dari pintu masuk teman-teman tinggal lurus aja ya. Untuk informasi di Dino Mall ini terdapat beberapa tempat wisata ya teman-teman ya. Seperti Legend Star Park, Fantech Plaza, Museum Musik Dunia, Millennial Glow Garden. Nah, nanti ada di videonya saya buat terpisah ya. Nah, di depan kita ini adalah Museum Musik Dunia. Nah, teman-teman, jika datang ke sini, teman-teman juga bisa membeli tiket terusan ya. Nanti akan saya kasih informasinya di kolom deskripsi. Nah, ini teman-teman, ada papan petunjuk. Dari depan Museum Musik Dunia, teman-teman langsung belok ke kiri ya. Ini akan menuju ke Jatim Park 3 atau Dino Park ya teman-teman ya. Nah, ini adalah jalur untuk menuju Dino Park. Tidak terlalu jauh. Buat teman-teman yang kesini membawa kursi roda ataupun stroller, teman-teman bisa menggunakan lift yang ada di sebelah kanan ya teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di bawah atau di pintu masuk dari Dino Park ini teman-teman ya. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Sama seperti Jatim Park 2, jika teman-teman membeli online, teman-teman harus menukarkan tiketnya dulu ya. Nah, ini tiketnya berada di sebelah lift atau sebelah eskalator. Nah, ini teman-teman harus menukarkan dulu ya. Selain pembelian online, teman-teman juga bisa membeli tiket secara offline ya. Nah, ini harga tiketnya tertera di papan pengumuman ya. Nah, untuk informasi, jika teman-teman membawa anak atau keponakan di atas 85 cm, ini harus membayar tiket secara penuh ya. Nah, ini kita sudah sampai di pintu masuknya. Nah, ini nanti akan ada petugas yang memberikan gelang yang akan di-scan di pintu masuknya. Nah, ini teman-teman ya, gelangnya tidak boleh hilang ya. Terima kasih. Untuk jam buka dari Jawa Timur Park atau Jatim Park 3 ini bukanya dari mulai pukul 11 siang ya teman-teman ya, dan tutupnya pukul 8 malam. Nah, ini berlaku di weekday. Sedangkan untuk di weekend atau hari libur nasional, bukanya sama tetapi tutupnya lebih lama, yaitu pukul 9 malam. Wahana Dino Park adalah zona wisata yang paling populer dan salah satu yang favorit di objek wisata ini. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana replika makhluk hidup zaman purba secara langsung. Di dalam museum ini teman-teman bisa melihat berbagai macam kerangka sesuai panjang tubuh, tinggi, dan juga ukuran aslinya dinosaurus.
Di sini teman-teman juga bisa melihat kerangka Apatosaurus hingga T-Rex. Buat teman-teman yang membawa anak kecil ataupun keponakan yang masih kecil, harap dijaga dan harap berhati-hati ya, karena tempat ini cukup atau sangat luas. Di sini teman-teman juga bisa melihat sambil belajar mengenai kehidupan zaman dinosaurus ya. Dinopark ini adalah salah satu tempat wisata yang cocok untuk segala umur ya. Jadi tidak salah kalau di sini akan selalu ramai pengunjung. Oke teman-teman, ini harga untuk masuk ke tempat atau ke setiap wahana ya. Ada pula harga tiket terusan. Nah ini harganya 150.000, karena saya beli di Traveloka dapat potongan jadi 148.500. Sedangkan di hari libur, akhir pekan ataupun high season harganya 170.000. Nah, kalau teman-teman di Traveloka belinya dapat potongan lagi ya. Setelah ini saya akan membawa teman-teman untuk menaiki kereta 5 jaman. Nah, kereta 5 jaman ini merupakan wahana outdoor yang mengajak teman-teman berkeliling menikmati 5 era kehidupan dinosaurus pada puluhan juta tahun yang lalu. Nah, ini saya sudah berada di depan pintu masuknya ya. Oke, teman-teman, sekarang giliran saya untuk masuk ke dalam keretanya ya. Jangan pindah-pindah. Kursi yang paling ujung bisa di sini dulu. Udah duduk. Setelah ini teman-teman akan diajak untuk menyaksikan kehidupan dinosaurus di zaman lalu ya. Nah, di depan ini ada layar lebar yang akan menayangkan film tentang dinosaurus. Atau jarum raksasa. Dan di laut juga terdapat molluska yang memiliki tentakel-tentakel panjang, yaitu ammonid. Juga terdapat hewan darat seperti Listrosaurus dan Gargonopsia. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu Zoilobissis. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar pada punggungnya disebut Arizonasaurus. Pada zaman ini juga terdapat dinosaurus yang hidup di air, yaitu Elasmosaurus. Zaman kejayaan dinosaurus atau sering dikenal zaman Jurassik berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan hijau mulai tumbuh lebat. Terdapat dinosaurus besar jenis Theropoda seperti T-Rex. Juga terdapat dinosaurus jenis Sauropoda seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus. Terdapat berbagai banyak jenis reptil-reptil kecil seperti Velociraptor. Pada zaman Jurassik juga terdapat reptil raksasa yang menguasai langit pada saat itu, yaitu Pteranodon. Zaman akhir dari dinosaurus
berlangsung pada 146 hingga 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan bunga-bunga yang mulai bermekaran dan juga munculnya spesies-spesies baru dari jenis dinosaurus Theropoda dan Sauropoda seperti Parasaurolophus, Oviraptor, dan masih banyak lagi spesies jenis baru. Pada akhir zaman ini mulai terjadi bencana alam, yaitu jatuhnya meteor ke bumi. Jatuhnya meteor ke bumi mengakibatkan dinosaurus secara perlahan mati satu persatu karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Zaman beralih menjadi zaman baru, yaitu zaman es atau yang sering dikenal dengan Ice Age. Zaman ini berlangsung pada 66 juta tahun yang lalu. Keadaan pada zaman ini sangat berubah drastis. Yang awalnya sangat panas, pada zaman es menjadi sangat dingin. Pada zaman ini terdapat hewan-hewan jenis baru dengan ciri fisik memiliki rambut tebal pada tubuhnya seperti mamut dan saber-tooth. Setelah filmnya selesai, teman-teman nanti akan dibawa untuk berkeliling ke 5 zaman ya. Belakangin ya gitu. Waduh. Ore. Dadain dong. Wah. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Cretain yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu, dan ini mengakibatkan lebih dari 90% spesies. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan tanah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda, ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu, dan di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh.
Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Park 3. Oke di dinosaur. Oke teman-teman, kita sudah selesai menjelajahi 5 zaman ya menggunakan kereta keliling. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba keliling atau jelajahi lagi Jatim Park 3 ini ya teman-teman ya. Nah, Jatim Park ini tempatnya cukup luas ya, jadi teman-teman harus menyiapkan fisik atau stamina biar nggak capek. Nah, tapi buat teman-teman yang ingin berkeliling menggunakan e-bike, di sini juga disediakan ya. Nah, ini tepat di pintu keluarnya terdapat penyewaan e-bike. Harganya 150.000 per 3 jam ya. Nah, ini teman-teman stasiun e-bike-nya. Selanjutnya ada jelajah Derimba, wahana di Dino Park Malang yang juga jangan sampai teman-teman lewatkan adalah Derimba. Nah, di sini teman-teman bisa menjelajahi sebuah hutan prasejarah. Nah, ada berbagai macam replika binatang purba yang bisa teman-teman saksikan. Buat teman-teman yang tadi sudah menyewa e-bike, jalur untuk jalan kaki dan e-bike itu beda ya teman-teman ya. Untuk rute e-bike-nya ini teman-teman belok ke kanan ya. Nah, ini teman-teman di depan ini adalah rute e-bike. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah rute untuk pejalan kaki. Nah, ini teman-teman rute sebelah kiri untuk jalan kaki ya. Nah, teman-teman yang sedang saya lewati ini adalah sebuah jembatan akar yang estetik sekali untuk dijelajahi ya. Nah, jembatan akar ini bisa membuat teman-teman melihat koleksi aneka macam dinosaurus yang unik dari ketinggian. Waktu terbaik untuk mengunjungi Jatim Park 3 ini adalah dari pukul 11 ya, di mana tempat ini baru buka. Karena jika teman-teman datang ke sini di atas jam 11 seperti jam 12 ataupun jam 1 atau jam 2, itu teman-teman sudah ramai ya, karena tempat wisata ini masih menjadi salah satu favorit bagi para wisatawan yang datang ke Kota Batu Malang ini. Oke, selanjutnya kita akan mengunjungi Derimba ya teman-teman ya. Ini posisinya persis di sebelah Fun House. Nah, ini pintu masuk Derimba. Nah, untuk pintu masuk sini terdapat 2 ya teman-teman. Yang sebelah kiri ini untuk e-bike dan kursi roda, sedangkan yang kanan ini adalah tangga. Nah, ini saya lewat yang sebelah tangga ya teman-teman ya. Di Derimba ini ada 3 wahana ya, yaitu 3D Aquarium, Hutan Dino, dan Ice Age. Nah, ini teman-teman, di depan ada papan penunjuknya ya. Nah, rute selanjutnya adalah belok ke kanan. Di Derimba ini teman-teman bisa berkeliling di tengah-tengah hutan yang lebat layaknya rimba belantara ya. Namun alih-alih berada di tengah binatang buas, pengunjung atau teman-teman malah berjalan di tengah-tengah makhluk prasejarah. Di sini teman-teman bisa melihat puluhan jenis makhluk purbakala dengan aman dan leluasa ya. Tentu saja pengalaman seolah benar-benar hidup di tengah mereka akan menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan di Derimba ini. Nah, di depan ini ada 3D Aquarium ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan coba masuk ke dalamnya. Nah, wahana ini gratis, sudah termasuk tiket yang dibayarkan pertama tadi ya teman-teman ya. Nah, di wahana ini teman-teman akan mendapatkan satu kacamata untuk melihat gambar 3D terlihat hidup ya. Namun ini tidak dibagikan secara gratis ya, hanya dipinjamkan. Nanti di pintu keluar teman-teman
bisa langsung dikembalikan ke petugasnya ya. Anda juga dapat menyaksikan Allosaurus, merupakan salah satu dinosaurus yang bernama. Lehernya panjang mencapai 8 meter dan kepalanya kecil. Allosaurus menggunakan lehernya yang panjang untuk mengejutkan mangsanya. Dan ikan yang dapat bernafas dengan paru-paru jika air tempat mereka hidup mengering. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga sajian dari kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Silakan melanjutkan ke rute berikutnya, Ice Age atau Zaman Es. Merupakan nenek moyang dari paus Bali. Paus Bali mempunyai tulang penyaring untuk menyaring makanan dari air. Fosil Megalodon yang ditemukan para arkeolog tidak ditemukan adanya balen. Para ilmuwan berpendapat bahwa celah antara gigi atas mungkin terdapat balen, sehingga makhluk ini dapat menyaring makanan sampai 8 meter dan kepalanya kecil. Terima kasih. Buat teman-teman yang tidak membawa bekal, jangan khawatir ya, karena di sini terdapat banyak sekali food court dino. Kalau untuk harganya sih tidak terlalu mahal ya teman-teman ya, hampir sama seperti yang dijual di luar. Dimakanin Pak sama utar.
Berikutnya teman-teman akan saya bawa ke wahana Ice Age. Nah, sekali lagi ini masih gratis ya. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah nonton Ice Age mungkin sudah mengerti ya. Namun kalau yang belum, Ice Age ini merupakan zaman ketika bumi sedang mencapai suhu dingin yang sangat ekstrim. Nah, ini adalah beberapa replika hewan yang hidup di zaman Ice Age tersebut. Hewan yang hidup di zaman ketika itu misalnya seperti mamut ataupun smilodon di sini ada ya. Dinamakan demikian karena memiliki gigi pertahanan signifikan. Kami Smilodon dapat tumbuh Awas deh. Untuk selanjutnya, ini saya akan membawa teman-teman ke dalam wahana permainan ya. Nah, di sini banyak sekali wahana untuk anak kecil maupun orang dewasa. Nah, teman-teman tinggal pilih saja ya. Nah, ini adalah salah satu permainan bom kar yang bisa dimainkan anak kecil maupun orang dewasa ya teman-teman ya. Dan yang lebih seru lagi, kalau teman-teman belum puas untuk main bom kar satu kali, teman-teman bisa mengulangnya sampai beberapa kali ya, dengan syarat teman-teman ikut antrian yang paling belakang lagi.
dulu Kak. Nah, yang di depan ini adalah playground untuk anak-anak ya. Dan di sini tidak bayar. Teman-teman tinggal masuk saja. Beli apa? Untuk selanjutnya, teman-teman akan saya bawa ke dalam atau untuk menaiki wahana Family Fun Ride. Nah, wahana ini sama seperti istana boneka ya yang ada di Dufan itu. Nah, kalau teman-teman sudah pernah masuk ke dalam istana boneka yang ada di Dufan, nah ini mirip-mirip ya teman-teman ya. Dadah, 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 dadah boneka. Rena deh. Tuh, dadah, deh. Kota kartun. Nggak kamu foto nih. Kamu foto. Tuh Miska, Kak ada yang bikin apa tuh Kak? Tuh. Dadah. Nyala dong. Nemo, tuh nyalanya terlambat dia. Nyala. Hore. Ada layar deh. Oh deh, gajah, gajah. Dek, dek. Iya, wah, ada tolong. Oh.
Tadi udah ada tuh sama. Habis. Terima kasih ya. Wah, nganternya udah banyak, Dre. Oh. Nah, kalau yang di depan ini adalah Naga Cloning, Niagaranya Jatim Park 3. Selamat menikmati wahana kami. Selanjutnya ini adalah permainan Alibaba Flying Carpet. Nah, ini juga bisa dinaiki oleh anak kecil maupun orang dewasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu keluar dari Dino Park ini ya. Nah, seperti tempat wisata pada umumnya, di pintu keluar ini teman-teman akan melewati toko yang menjual merchandise tentang Jatim Park 3 ini. Oke, sekian dulu jalan-jalannya dari saya. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.